Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Imam Saleh Lubis dengan NIM 11621104 179. Saya akan menjelaskan tentang pengertian geostrategi. Geostrategi adalah metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan. Bangsa Indonesia menyebutnya dengan metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Geostrategi Indonesia merupakan suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Perkembangan konsep geostrategi di Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali diletakkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Sesquad Bandung tahun 1962. Geostrategi Indonesia pada saat itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia. Pada tahun 1955-an, Lembaga Ketahanan Nasional bahwa geostrategi Indonesia harus berupaya supaya sebuah konsep strategi untuk mengembangkan kedaulatan dan daya tahan, juga pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia diteraskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Tujuan geostrategi Indonesia menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial, budaya, bahkan aspek-aspek alamnya. Menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam bentuk A. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. B. Menegakkan hukum dan ketertiban. C. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan. D. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. E. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Sifat ketahanan nasional. Yang pertama, sifat-sifat manunggal. Yang kedua, sifat mawas ke dalam. Yang ketiga, sifat berwibawa. Dan keempat, sifat berubah menurut. Asas-asas ketahanan nasional dalam filsafah ketahanan nasional. A. Asas kesejahteraan dan keamanan. B. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. C. Asas mawas ke dalam dan keluar. D. Asas kekeluargaan. Filsafat ketahanan nasional adalah menjadi pokok pikiran hal ini tanpa pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesungguhnya merupakan gambaran dari kondisi sistem tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek, terutama aspek-aspek dinamis di dalam tata kehidupan nasional, relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkungan, sehingga interaksinya mencapai kondisi umum yang sangat kompleks dan amat sulit dipantau. Implementasi ketahanan nasional. Implementasi konsep ketahanan nasional pada hakikatnya terletak pada pembinaan ketahanan nasional baik secara top up maupun secara top down. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.